Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dengan NPM 20007000783, Prodi PGMI semester 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Amin ya Alamin. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk selanjutnya, siapa pada pagi hari ini yang tidak hadir? Siapa? Putri kemana Putri? Putri sakit. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir? Rizky kemana Rizky? Rizky izin. Ada lagi? Sudah hanya Putri sama Rizky yang tidak hadir pada pagi ini. Baik. Untuk selanjutnya, sebelum memulai pada materi pagi hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di antara kalian semua, apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ayo acungkan tangan, apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ya, minggu kemarin kita belajar mengenai Asmaul Husna ya. Kita belajar tentang Al-Wali dan juga Al-Hafiz ya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Di antaranya ada mensyukuri nikmat Allah dengan cara berterima kasih dan juga ada rendah hati. Nah, tujuannya apa kita mempelajari akhlak terpuji tersebut? Nah, tujuannya itu supaya kita bisa menerapkan sikap terima kasih dan rendah hati itu kepada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian amati gambar ini. Ada gambar pegunungan dan juga perkotaan ya. Silahkan kalian amati. Kira-kira apa sih maksud dari dua gambar tersebut ya? Ada yang tahu maksudnya? Nah, itu alhamdulillah kita hidup di tanah air Indonesia. Mata kita bisa melihat tanah yang subur dan bukit hijau yang menjulang tinggi. Hidung kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari. Begitu pula kita hidup di perkotaan, maka kita dibuat takjub oleh indahnya langit di antara gedung-gedung yang bertingkat. Nah, itu semua merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Yang wajib kita syukuri ya. Nah, jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Jadi, jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan apa? Akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Jadi jangan lupa kita harus tetap bersyukur, harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik, untuk selanjutnya Ibu mau bertanya deh kepada kalian. Di antara kalian semua ada yang tahu gak sih bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, acungkan tangannya. Ada yang tahu gak bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu?
Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih karena sesuatu hal yang Allah berikan kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberiannya. Orang yang berterima kasih berarti orang yang bersyukur ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu berarti mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berterima kasih karena segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Orang yang berterima kasih tadi katanya apa? Orang yang berterima kasih itu berarti orang yang bersyukur. Nah, orang yang berterima kasih itu adalah orang yang bersyukur ya anak-anak. Jadi kita harus selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, adapun cara berterima kasih kepada Allah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk hal-hal yang baik. Yang keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Ibu ulangi lagi ya. Cara berterima kasih kepada Allah itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk hal-hal yang baik. Dan yang keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Nah, selain berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu berterima kasih kepada orang tua kita dan juga guru-guru kita. Kenapa? Karena beliau atau mereka merupakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Betul kan? Orang tua dan guru kita itu adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah, bagaimana sih cara berterima kasih kepada orang tua ataupun kepada guru kita? Nah, caranya yang pertama, kita tentu harus menghormatinya, menyayanginya, mendoakan mereka. Jadi, cara berterima kasih kepada orang tua ataupun kepada guru kita yang pertama itu apa? Menghormatinya. Yang kedua, menyayanginya. Yang ketiga tentu mendoakan mereka. Jadi, kalian jangan lupa ya, kita berterima kasih itu tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perlu berterima kasih kepada kedua orang tua kita dan juga guru kita. Baik, Ibu ulangi lagi dari awal bahwa cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Orang yang berterima kasih berarti orang yang bersyukur. Adapun cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama tadi apa? Mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk hal-hal yang baik. Dan yang keempat, berbagi kebahagiaan bersama sesama ya. Kita harus berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kemudian selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pula perlu berterima kasih kepada kedua orang tua kita dan juga guru kita. Nah, kenapa kita perlu berterima kasih kepada kedua orang tua kita dan juga guru kita? Karena mereka merupakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Bagaimana sih cara berterima kasih kepada kedua orang tua kita dan juga kepada guru kita? Tentunya kita harus menghormatinya, menyayanginya, dan mendoakan
mereka. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian sudah belajar cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua, dan kepada guru kita. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan kasih 3 soal untuk kalian semua. Nanti siapa yang bisa menjawab, acungkan tangannya ya. Soalnya itu tentang cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama soalnya itu bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita memiliki tenaga yang kuat. Ayo acungkan tangan, siapa yang bisa menjawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Silahkan ya. Ya, bisa menjawab bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita memiliki tenaga yang kuat. Ya, betul. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita memiliki tenaga yang kuat, tentu kita harus mengucapkan alhamdulillah ya. Kemudian kita gunakan tenaga tersebut itu untuk hal-hal yang baik ya. Kita gunakan tenaga tersebut itu untuk hal-hal yang baik. Betul nih ya, good job. Baik, selanjutnya soal yang kedua, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita memiliki banyak uang. Ayo, silakan siapa yang tahu acungkan tangannya. Silahkan Fajar tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita memiliki banyak uang. Silahkan Fajar tahu. Ya, betul. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita memiliki banyak uang, betul apa yang dikatakan oleh Fajar bahwa kita tentu pertama kita mengucapkan alhamdulillah dulu ya atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus bersedekah karena kita memiliki banyak uang ya. Itu karena kita memiliki banyak uang, tentu kita harus bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Betul. Good job, Fajar. Baik, yang ketiga nih, soal ketiga, bagaimana cara mensyukuri nikmat apabila kita sedang panen buah-buahan. Ayo, acungkan tangan siapa yang tahu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat apabila kita sedang panen buah-buahan. Acungkan tangan. Dila tahu? Ayo Dila, bagaimana cara mensyukuri nikmatnya? Ya, betul apa yang dikatakan oleh Dila bahwa cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sedang panen buah-buahan, kita harus berbagi kepada sesama ya. Kita harus berbagi kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Betul apa yang dikatakan oleh Dila. Maaf. Betul apa yang dikatakan oleh Dila. Jadi kita review ulang ya. Cara mensyukuri nikmat apabila kita memiliki tenaga yang kuat, apabila kita memiliki uang yang banyak, apabila kita sedang panen buah-buahan. Cara mensyukuri nikmatnya itu tadi yang pertama tentu kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Kemudian kita bisa gunakan tenaga yang kita miliki itu untuk hal-hal yang baik. Kemudian apabila kita memiliki uang lebih atau uang yang banyak, tentu kita harus bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian apabila kita sedang panen buah-buahan, kita bisa berbagi kepada saudara, kepada tetangga-tetangga, atau kepada masyarakat sekitar kita.
seperti itu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, kita akan belajar perilaku terpuji tentang rendah hati. Setelah tadi kita belajar mengenai perilaku terpuji tentang sikap berterima kasih, sekarang kita akan belajar tentang sikap rendah hati. Silahkan kalian amati gambar ini. Dari gambar tersebut itu, Fatimah adalah anak orang yang kaya. Rumahnya megah dan mobilnya bagus. Walaupun demikian, ia selalu berangkat ke sekolah menggunakan sepeda seperti teman-teman pada umumnya. Ia berteman dengan siapapun tanpa memandang bahwa orang itu kaya ataupun miskin. Nah, menurut kalian semua, bagaimana pendapat tentang sikap Fatimah dan termasuk sikap apakah perilaku Fatimah tersebut? Tadi yang telah Ibu ceritakan dari gambar ini, Fatimah itu adalah anak orang yang kaya, rumahnya megah, dan mobilnya bagus. Walaupun demikian, ia selalu berangkat ke sekolah menggunakan sepeda, seperti teman-teman pada umumnya. Ia juga berteman dengan siapapun tanpa memandang bahwa orang itu kaya ataupun miskin. Nah, sekarang bagaimana pendapat anak-anak mengenai tentang sikap Fatimah? Dan termasuk sikap apakah sih perilaku Fatimah tersebut? Ada yang tahu? Betul, bahwa Fatimah telah menunjukkan sikap yang baik dan terpuji. Sikap Fatimah itu termasuk salah satu sikap rendah hati. Nah, sikap rendah hati itu dalam ajaran agama Islam disebut dengan tawadu. Apa? Tawadu ya. Jadi sikap rendah hati dalam ajaran agama Islam itu disebut dengan tawadu. Nah, bagaimana sih cara sikap tawadu itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu tidak? Cara bagaimana sikap tawadu itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, caranya itu yang pertama, tidak membanggakan diri. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak suka pamer. Yang keempat, mau menghormati orang lain. Yang kelima, mau mendengarkan nasihat orang lain. Dan yang keenam, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Jadi sikap tawadu yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama tadi apa? Tidak membanggakan diri. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak suka pamer. Yang keempat, mau menghormati orang lain. Yang kelima, mau mendengarkan nasihat orang lain. Yang keenam, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Kemudian, orang yang rendah hati itu akan memiliki banyak teman dan disenangi banyak orang. Sikap rendah hati itu tidak menyebabkan seseorang menjadi hina, melainkan seseorang akan menjadi mulia dan disenangi banyak orang. Jadi, orang yang rendah hati itu akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang. Kemudian, orang yang rendah hati itu bukan orang yang hina gitu ya, bukan orang, tidak akan menyebabkan orang itu menjadi hina, melainkan orang itu akan menjadi mulia dan banyak disenangi oleh orang atau banyak dihargai oleh orang-orang sekitar. Jadi kalian semua diharapkan harus bersikap rendah
rendah hati agar memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang, kemudian dihargai oleh orang-orang sekitar. Baik, Ibu ada satu soal nih. Nanti silahkan siapa yang bisa menjawab, acungkan tangannya ya. Soalnya, ayah memberiku hadiah mobil-mobilan yang mahal. Aku ingin menunjukkan hadiah ini ke teman-temanku di sekolah MI. Tetapi ibu melarangku. Nah, kira-kira sikap apa yang harus dilakukan dan alasannya apa? Ayo, siapa yang tahu, acungkan tangannya. Dari cerita yang tadi ibu bacakan, ayah memberiku hadiah mobil-mobilan yang mahal. Aku ingin menunjukkan hadiah ini ke teman-temanku di MI. Akan tetapi ibu melarangnya. Nah, kira-kira sikap apa yang harus dilakukan dan alasannya kenapa? Ayo, acungkan tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nah, sikap yang harus dilakukan, tentu kita harus mematuhi perintah orang tua. Alasannya, karena kita itu tidak boleh pamer atas apa yang kita miliki atau atas apa yang kita punya. Seperti tadi yang mempunyai barang mahal itu ya, kita tidak boleh pamer. Kita itu harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Jadi meskipun kita memiliki barang yang mahal, kita tetap harus rendah hati, kita tidak boleh pamer dan tidak boleh sombong. Kita ulangi dari awal bahwa perilaku terpuji itu tadi ada dua. Apa saja? Ada sikap berterima kasih dan juga rendah hati. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu berarti kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi, kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya. Orang yang berterima kasih berarti orang yang bersyukur. Jadi kita tetap harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilakukan dengan empat cara. Yang pertama, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk hal-hal yang baik. Yang keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Nah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu berterima kasih kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita dan guru kita. Alasannya kenapa kita perlu berterima kasih kepada kedua orang tua kita dan guru kita itu karena mereka merupakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita dan kepada guru kita? Yang pertama tadi ada menghormatinya, yang kedua menyayanginya, yang ketiga tentu mendoakan mereka. Kemudian perilaku terpuji yang kedua tadi kita sudah belajar mengenai rendah hati. Nah, sikap rendah hati dalam ajaran agama Islam itu disebut dengan tawadu. Disebut dengan apa? Disebut dengan tawadu. Nah, bagaimana cara sikap tawadu itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak membanggakan diri. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak suka pamer. Yang keempat, mau menghormati orang lain.
Dan yang kelima, mau mendengarkan nasihat orang lain. Yang keenam, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Nah, orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang. Sikap rendah hati pula tidak akan menyebabkan seseorang menjadi hina, melainkan seseorang akan menjadi mulia dan dihargai banyak orang. Jadi, kita harus berusaha untuk selalu bersikap rendah hati. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya itu berupa, silahkan kalian tulis contoh-contoh perilaku terpuji selain yang tadi kita pelajari. Yang dua tadi itu sikap berterima kasih dan rendah hati. Selain dua tersebut ya, silahkan kalian tulis perilaku terpuji sebanyak-banyaknya. Kemudian minggu besok kita akan bahas. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh KM. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ibu dan kalian semua, umumnya bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.